Kembali kita bertemu di kanal YouTube Sahat Tobing. Kita akan masuk pada tahun yang baru, tahun 2022, dan kita sekarang sedang berada pada minggu kedua tahun 2022. Dan seperti biasanya saya akan memberikan uraian yang sederhana yang mungkin dapat membantu saudara-saudari, Bapak, Ibu. Dan saya akan mengangkat satu teks dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ke ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-22. Nah, kalau kita baca teks ini, uraian ini sebenarnya, atau uraian terhadap teks ini sebenarnya pada Advent ketiga sudah pernah dikhotbahkan, yaitu Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17. Itu sudah pernah dikhotbahkan pada Advent ketiga tahun 2021 yang lalu. Nah, sehingga saya akan lebih fokus pada ayat yang selanjutnya. Namun tentu tidak lepas dari ayat 15 sampai 17 tadi. Kalau kita perhatikan perikop ini, ada dua sosok, yaitu yang penting kita untuk cermati, yaitu yang pertama Yohanes Pembaptis dan burung merpati. Yohanes Pembaptis ini memperlihatkan perilaku yang rendah hati dan tidak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan seekor burung merpati yang cukup banyak ya dibicarakan di dalam Alkitab kita bisa lihat bagaimana prapaham orang Yahudi tentang burung merpati. Kalau kita lihat misalnya Matius pasal 10 ayat 16, di situ dikatakan bahwa burung merpati itu adalah lambang simbolis dari ketulusan. Bukan hanya di dalam perjanjian baru sebenarnya kalau berbicara tentang burung merpati, karena di dalam Kejadian pasal 8 ayat 8 sampai 12, peran dari burung merpati itu begitu penting dalam kisah air bah. Ya, bagaimana Nuh menggunakan burung merpati untuk mencek keadaan apakah air bah sudah surut, apakah sudah ada memungkinkan kehidupan. Di dalam peristiwa air bah, Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk menguji apakah air itu sudah surut. Lalu burung merpati itu kembali membawa daun zaitun. Burung merpati membawa daun zaitun ke dalam bahtera. Dan begitulah kemudian 1 minggu kemudian burung merpati dilepaskan dari bahtera untuk menguji apakah air bah sudah surut. Dan begitu seterusnya diuji sampai akhirnya burung merpati itu tidak kembali lagi ke bahtera. Lalu Nuh menyimpulkan bahwa kehidupan sudah ada. Nah, burung merpati sebagai simbolik dari perdamaian, bahwa terjadi sebuah perdamaian antara manusia, Allah, dan alam dalam peristiwa air bah itu. Ya. Jadi ketika dimungkinkan ada kehidupan, maka burung merpati tidak kembali lagi ke bahtera karena dia pun sudah bisa
menjalani kehidupannya. Dan sebagai pesannya adalah bahwa sudah terjadi sebuah perdamaian sehingga ada kehidupan. Nah, manusia, Allah dan alam sudah berdamai pasca atau sesudah peristiwa air bah, ketika air bah itu sudah surut. Nah, burung merpati itu juga dianggap sebagai simbol pendamaian. Jadi kalau burung merpati itu diletakkan sebagai lambang pendamaian, jangan lagi makan burung merpati ya. Jangan lagi burung merpati disembelih dan dimakan dagingnya. Ya. Itu pesan saya. Ada itu restoran makan burung katanya. Saya nggak tahu burung apa itu. Apakah ada burung merpati juga di situ? Nah, selanjutnya sosok Yohanes dan seekor burung merpati ini menjadi simbol dari kehadiran dan baptisan Yesus. Sekaligus menunjukkan bahwa sosok yang dibaptis ini, yaitu Yesus itu, mau merealisasikan kerendahan hati, ketulusan, dan perdamaian. Tadi saya katakan bahwa perdamaian antara manusia, Allah, dan alam. Baptisan Yesus itu merealisasikan hadirnya kerendahan hati di tengah-tengah dunia, hadirnya ketulusan, hadirnya perdamaian di muka bumi ini. Dan hanya melalui Yesus hal itu akan terwujud dan terbukti. Dan itu dibuktikan melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati itu memberi arti legitimasi bahwa yang pantas, yang layak untuk didengar adalah sosok Yesus, bukan manusia di luar Yesus Kristus. Karena kepentingan manusia, kepentingan kita sering paradoks, sering bertentangan dengan keinginan realisasi kerendahan hati, realisasi dari ketulusan dan perdamaian. Apalagi bicara ketulusan, manusia sering tercemar dengan ketidaktulusannya di dalam melayani, di dalam melakukan tugas-tugas pengabdiannya. Selalu ada motif di belakang pelayanan itu, yaitu uang. Nah, saya katakan bahwa baptisan Yesus itu merealisasikan, mewujudkan, mempertontonkan ketiga hal tadi. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat juga bahwa Yohanes Pembaptis tidak berani untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan agar dia disebut sebagai Mesias. Yohanes Pembaptis ini menjadi figur yang mewakili ketulusan dan kerendahan hati. Dan ini rada-rada sulit ditemukan pada manusia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kenapa saya katakan rada-rada sulit ditemukan pada manusia? Karena manusia sudah berada di dalam penjajahan materialistik, penjajahan mau menang sendiri, penjajahan bahwa dia senang orang lain menderita, dan orang bisa tertawa ketika orang lain menderita.
Ya, misalnya kalau pertandingan tinju orang sudah babak belur, kita bisa tertawa dan mengatakan hore. Ini kan sebuah cara berpikir yang kontradiktif. Nah, dari ketiga sosok tadi, Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, dan burung merpati, apa yang mau diambil? Pesan yang penting bagi kita, bahwa Yesus memperlihatkan kuasa melayani. Kuasa melayaninya itu pada kerendahan hatinya mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus menjadi pemimpin melayani yang tidak berbicara kepentingan dan orientasi dirinya. Beda tentu dengan kita. Kita tentu akan berbicara tentang hal-hal yang materialistik. Tapi ini sekaligus menjadi percontohan bagi kita, ya, bahwa konsep roh dari kuasa melayani Yesus itu adalah pada kerendahan hati, ketulusan, dan perdamaian. Yang berikutnya Yohanes Pembaptis, saya bisa melihat bahwa dia merawat dan menjaga posisinya sebagai pelayan terhadap Yesus Kristus yang rendah hati itu. Dan dia tidak membalikkan keadaan itu. Sama seperti saya ingat ketika peristiwa reformasi tahun 98. Bahwa kalau momentum itu bisa digunakan, sebetulnya bisa membuat seseorang itu bisa berkuasa. Karena pada saat itu terjadi keributan yang masif di Indonesia. Nah, Yohanes Pembaptis ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, sehingga dia tidak mau disebut sebagai Mesias dan dia menolak itu. Yang ketiga yaitu burung merpati sebagai lambang perdamaian antara manusia, Allah, dan alam. Saudara-saudara sekalian, mari kita cermati ketiga sosok ini di dalam membekali perilaku, berpikir, dan bertindak kita. Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, dan burung merpati menjadi background, menjadi bekal, menjadi materi yang penting di dalam memotivasi kita untuk memahami apa itu melayani. Fokus pada melayani dan jangan asal melayani tetapi tidak ada manfaat. Itu namanya sibuk-sibuk nggak jelas. Saudara-saudaraku, kiranya kita memiliki fokus di tahun 2022 ini. Ketika dunia berubah, maka konsep melayani kita seperti apa di era ini. Jangan, saya katakan tadi, jangan sibuk-sibuk nggak jelas. Akhirnya nggak bermanfaat. Fokus menentukan arah dan mewujudkan mau kemana gereja dan mau kemana kita semua ini. Tuhan memberkati kita. Amin.